Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah la haula wala quwata illa billah. Sebelumnya mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan salah satu karunia-Nya yang berupa kesehatan, sehingga dengan sehat ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, dan kita masih bisa berkarya. Mudah-mudahan hasil dari kerja keras kita akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang terbaik. Di sini kita akan membahas seputar kelembapan yang ada pada sebuah mesin penetas. Ngomong-ngomong soal kelembapan, kita harus tahu bahwa kelembapan adalah jumlah uap air yang terdapat di udara atau kandungan air di udara. Jadi kelembapan itu adalah salah satu penyeimbang untuk menghindari dari suhu panas. Jadi di dalam sebuah telur akan terasa nyaman, dan kita harus tahu bahwa di dalam sebuah mesin penetas apa yang bisa membuat kelembapan itu terjadi. Itu ada dua faktor. Yang pertama adalah suhu panas, di mana suhu panas ini dihasilkan dari bola lampu atau elemen panas yang kita pasangkan. Dan yang kedua, ketersediaan air di dalam nampan, atau pokoknya ada air di dalam sebuah mesin penetas. Jadi pertemuan antara air dengan suhu panas, maka yang terjadi adalah pemuaian, dan inilah yang disebut dengan kelembapan. Karena pemuaian itu akan menguap airnya dan menghasilkan udara basah. Nah, udara basah ini akan yang dimaksud dengan kandungan air di udara atau yang kita kenal dengan kelembapan. Jadi terjadinya kelembapan itu karena suhu panas atau tekanan udara panas yang menyebabkan pemuaian pada nampan yang ada pada air ini. Oleh karena itu, itulah kelembapan di sebuah mesin penetas. Kita harus tahu mengapa kelembapan itu sangat penting bagi mesin tetas. Kita harus tahu yang pertama, kelembapan yang tepat dapat mencegah penguapan air dalam telur. Kalau kita kurang lembabnya, maka suhu udara akan panas, dan panas ini akan mengakibatkan air dalam kandungan telur yang mana hampir 70%-nya adalah air, itu akan menguap. Jadi ini tidak akan terjadi kalau ada kelembapan. Oleh karena itu telur kita akan aman-aman saja. Yang kedua adalah kelembapan dapat mencegah telur kering dan embrio lengket pada cangkangnya. Jadi kita harus benar-benar men-setting kelembapan itu dengan tepat agar usaha dalam menetaskan kita sangatlah berhasil atau bisa menetas dengan persentase yang sangat tinggi. Oleh karena itu kelembapan harus tepat. Yang ketiga, kelembapan yang dapat mencegah telur busuk atau meledak dan gagal menetas. Kita tahu bahwa suhu yang terlalu panas itu akan mengakibatkan matinya embrio dan terjadi pembusukan, dan akhirnya bisa meledak.
Oleh karena itu kita seringkali mendapati kasus-kasus di sebuah mesin penetas kadang ada telur yang meledak, tapi faktor itu adalah yang pertama, dan yang kedua adalah dipengaruhi karena memang kualitas telur itu sudah rendah atau sudah turun, jadi bisa meledak. Yang selanjutnya atau nomor 4, kelembapan yang tepat dapat mencegah dehidrasi telur yang mengakibatkan kematian pada embrio. Jadi andai saja kelembapan kita kurang dalam pengaturannya, itu bisa menjadi kematian bagi embrio karena terlalu panas dan terjadi dehidrasi. Oleh karena itu kita harus senantiasa mengatur kelembapan itu supaya tepat. Cara mengatur kelembapan yang paling baik, satu adalah pakai air nampan. Yang kedua adalah dengan menggunakan modul ultrasonik yang bisa mengubah air jadi embun. Ini adalah alat modern yang bisa kita setting atur sesuai dengan permintaan kita. Jadi ini nggak usah dibahas, yang dibahas adalah yang pakai air nampan. Kenapa? Karena kalau pakai air nampan itu akan sering terjadi naik turunnya suhu. Apabila naik itu kelembapannya, maka mungkin kita juga harus atur, ataupun turun kita juga harus atur. Pokoknya di dalam sebuah mesin penetas harus tepat pengaturannya. Yang pertama, apabila terjadi turun dalam kelembapan suatu mesin penetas di mana kita menggunakan air nampan, maka bisa digunakan dengan busa, karena dengan adanya busa akan menjadikan tangkapan udara basah pada suhu panas dan mengakibatkan kelembapan itu cepat naik. Dan yang kedua, kita isi air dengan sedikit, karena dengan sedikitnya air maka akan mempercepat mudahnya pemuaian atau air panas, karena terlalu banyak suhu yang ada tekanan. Contoh saja saat kita merebus air, andai ingin cepat maka air yang sedikit akan lebih cepat mendidih daripada air yang lebih banyak. Yang selanjutnya, biasanya di dalam sebuah nampan kita menggunakan nampan plastik. Jadi untuk meningkatkan kelembapan kita harus bisa menggantinya dengan sebuah seng atau besi atau aluminium, dengan harapan itu bisa mempercepat panas, karena dengan alat-alat itu bisa penghantar panas dengan baik dan bisa menjaga atau menyimpan panas dengan baik, sehingga akan mempercepat pemuaian daripada nampan plastik yang mana akan lambat menghantarkan panas. Oleh karena itu jika kita menggantinya maka kelembapan itu bisa naik. Yang selanjutnya, apabila memang ketiga-tiganya itu tidak bisa, maka kita harus bisa segera ganti dengan air panas. Dengan adanya pergantian air panas itu, maka secara otomatis kelembapan itu sudah akan naik. Bagaimana kalau kelembapan itu terlalu tinggi? Nah, kalau terlalu tinggi kita bisa tambahkan air biar dingin, atau mungkin kita masukkan garam ke air. Dengan adanya air garam ini akan mempengaruhi kelembapan di dalam mesin penetas dan bisa menurunkan kelembapan. Jadi ini adalah salah satu pentingnya kelembapan di mesin penetas. Mudah-mudahan dari sedikit ini bisa memberikan manfaat atau informasi yang akurat yang bisa untuk menjadi perbandingan bagi kita untuk menetaskan sebuah telur. Andai saja ada kekurangan maka bisa ditambahkan di dalam kolom komentar ya. Kita hanya berbagi-bagi pengalaman, kita tidak menggurui, kita hanya ingin sharing-sharing. Mudah-mudahan sedikit info ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah.
Dan jangan lupa untuk sholat duha dan juga rajin bersedekah. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan dibukakan pintu rezekinya hingga kita bisa menetaskan dengan hasil yang melimpah dan meningkat pula rezeki kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.